6A yang ada di rumah. Apa kabar kalian di hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Perahu melaju pergi ke perahu besar telah lewat. Sebelum belajar, sarapan dulu agar badan menjadi kuat. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar dari tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo anak-anak, kita saksikan video pembelajaran berikut. Ingat, jangan di skip ya, nonton sampai selesai agar anak-anak dapat memahami tujuan pembelajaran hari ini. Ayo kita simak video pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, bagaimana video inspirasi tadi tentang kesatuan? Nah, nanti kalian kasih tahu jawabannya kepada Ibu Elin lewat WA ya. Cara tumbuhan melindungi diri. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya. Misalnya, ya durian. Kamu suka durian kan? Yang kedua, memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus atau gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Kemudian, yang ketiga adalah daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, yang keempat, menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Yang kelima, menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati ya, jangan sampai mengonsumsi buah-buah tersebut. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat dan daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah hidrofit, yang kedua higrofit, yang ketiga xerofit. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki
rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, yang kedua adalah hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang ketiga adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya juga panjang untuk mencari air ke dalam tanah. Yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawabannya dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Berikut adalah dua peta pikiran. Yang pertama adalah peta pikiran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dan peta pikiran kedua adalah cara tumbuhan melindungi dirinya. Nah, kita bahas satu persatu. Peta pikiran pertama adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, di mana sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi ini pada pembelajaran 2. Yang pertama adalah tumbuhan kaktus. Cara tumbuhan kaktus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya adalah: yang pertama, batang tebal berisi cadangan air. Yang kedua, daun seperti duri. Yang ketiga, permukaan batang berlapis lilin. Yang keempat, akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Tumbuhan kedua adalah bakau. Cara tumbuhan bakau menyesuaikan diri adalah: yang pertama, memiliki akar napas untuk memperoleh oksigen. Yang kedua, memiliki akar tunjang untuk menopang. Kemudian, cara tumbuhan ketiga untuk menyesuaikan diri adalah teratai. Yang pertama, daun teratai lebar untuk mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan air. Yang kedua, daunnya berlapis lilin untuk mencegah pembusukan. Kemudian, tumbuhan keempat adalah kantong semar. Kantong semar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Kemudian, Rafflesia. Ini adalah tumbuhan kelima. Cara Rafflesia menyesuaikan diri adalah mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Terakhir adalah tumbuhan mawar. Cara tumbuhan mawar menyesuaikan diri adalah memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Itulah peta pikiran cara tumbuhan menyesuaikan diri. Selanjutnya, peta pikiran cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus melindungi diri dengan memiliki daun yang tajam menyerupai duri. Yang kedua adalah durian. Durian melindungi diri dengan memiliki kulit buah yang berduri. Yang ketiga adalah karet. Tanaman karet melindungi diri dengan menghasilkan getah. Yang keempat adalah mawar. Tanaman mawar memiliki batang yang berduri. Yang kelima adalah bambu. Bambu melindungi diri dengan memiliki bulu halus atau yang disebut dengan miang. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak melindungi diri dengan menghasilkan racun. Itulah peta pikiran cara tumbuhan melindungi diri. Demikian video. Nah, anak-anak Ibu, demikian video pembelajaran hari ini.
ini, jangan lupa untuk selalu belajar, menjaga kesehatan, dan selalu tepat waktu mengirimkan setiap tugas. Karena anak yang rajin belajar dan serius pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan tugas untuk anak-anak berbentuk LKPD dan Ibu akan mengirimkannya lewat WA Group. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.